Takdir. Ya, terima kasih Pak Safar ya. Ya memang ini yang selalu jadi persoalan kita memang ya untuk menimbang secara baik apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak sah atau penghentian perkara itu sah atau tidak sah. Ini kan yang selalu jadi perdebatan dan jadi problem kita. Saya selalu beranggapan begini, Pak Safar ya, kalau mengenai penetapan tersangka atau penghentian perkara, ini buat saya itu mestinya ada keseimbangan dari kedua hal ini. Buktinya cukup atau tidak? Ya. Dalam arti bahwa kalau itu perkara korupsi, ada atau tidak kerugian keuangan negaranya. Dan kemudian yang kedua, siapa yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara? Ya. Nah, kalau itu tidak ada kerugian keuangan negaranya, ya artinya kan tidak bisa memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3. Mungkin hal yang lain, pasal yang lain. Yaitu misalnya pasal penggelapan dalam jabatan. Kita bisa lihat KUHP, gitu loh. Ini yang saya kira yang juga mesti kita kritisi aparat penegak hukum kita. Ini kan semuanya perkara itu ada kerugian atau tidak ada kerugian keuangan negara. Kalau bisa bikin rame gitu loh. Kalau sudah dituduh orang jadi korupsi, perkara itu perkara korupsi kan jadi rame gitu. Jadi pembicaraan yang luar biasa. Ya. Jadi saya kira kalau saya sih memang saya setuju dengan Pak Syafruddin tadi bahwa penghentian penyidikan itu pun itu boleh kita ajukan pra peradilan ya supaya bisa jelas dihentikan itu karena buktinya tidak cukup ya atau ada ketika orang ditetapkan sebagai tersangka dulu ada kesengajaan untuk merusak harkat dan martabat orang. Ini kan begini, ini hampir dalam banyak kasus kita ini kan hanya bisa menduga-duga saja apa yang terjadi di balik kasus itu. Ya. Jadi sekali lagi kalau menurut saya sih Pak Syafruddin ya, tidak ada salahnya seperti yang Bapak lakukan itu tadi, tetapi yang mesti dipersoalkan ketika kita mempersoalkan penghentian penetapan penyidikan, ya kita harus punya bukti lawan, gitu loh. Ini kan yang selalu kita sampaikan misalnya kalau di dalam proses pra peradilan untuk menetapkan supaya perkara itu dihentikan. Kita harus cari juga, kami juga sebagai pengacara yang mewakili klien, kita kan selalu mencari bukti lawan bahwa ketika orang ini ditetapkan sebagai tersangka, tidak memenuhi alat bukti untuk menetapkan sebagai tersangka ini tidak terpenuhi sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dipersangkakan. Saya kira ini menurut saya sih bisa terbalik seperti itu, Pak Syafruddin ya. Kemudian soal yang lain ya saya kira ini bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti mengenai KUHP dan KUHP ini. Ya, saya berharap bahwa ini kita tidak akan berhenti melakukan perubahan-perubahan dan pembaharuan terhadap KUHP atau KUHP karena yang menjadi problem sekarang ini kalau saya bandingkan misalnya antara di Belanda dengan di Indonesia, kita ini mau selalu jadi orang hebat. Membuat undang-undang dengan ratusan pasal, bahkan kalau perlu ribuan pasal dalam satu ketika. Ya. Padahal kalau kita lihat, kalau mau efisien dan mengikuti perkembangan, seperti di Belanda itu setiap tahun atau setiap hampir 6 bulan, kalau ada perubahan-perubahan, itu mereka lakukan perubahan. Salah satu contoh yang saya mau kasih tahu kepada kawan-kawan. Misalnya pasal 362 KUHP Belanda itu berhubungan dengan jabatan. Ya.
kita selalu dipakai, masih hakim kita, jaksa kita, bahkan teman-teman pengacara masih menggunakan satu jurisprudensi yang dibuat tahun 2016 ya, berhubungan dengan jabatan. Padahal pasal yang menjadi dasar lahirnya jurisprudensi itu sejak tahun 2015 yang lalu sudah dibatalkan di Belanda. Kan konyol kan kita? Gitu loh. Bagaimana kita bisa menggunakan jurisprudensi untuk menghukum orang, sementara di negeri yang melahirkan jurisprudensi itu, pasal untuk melahirkan jurisprudensi itu sudah dibatalkan. Kita ini konyol. Ya, tetapi ya kalau kita sampaikan seperti ini kepada hakim di hadapan persidangan, ya mereka cuma mesem-mesem aja gitu loh. Bahkan teman-teman jaksa itu juga begitu. Ya, tapi saya kira mungkin, saya tidak tahu apakah yang kita perlukan sekarang ini adalah dalam hal kebijakan melakukan perubahan undang-undang ini harus seperti yang terjadi sekarang, secara bulat kita lakukan perubahan, misalnya KUHP. Kalau saya terus terang saya lebih cenderung itu parsial kita bisa gunakan. Kita butuh tahun ini, misalnya tahun 2022 nanti beberapa pasal tertentu itu yang kita lakukan perubahan. Saya mau ambil satu contoh yang sangat krusial beberapa waktu yang lalu. Kalau saudara-saudara mengikuti misalnya putusan perkaranya Zaim Saidi. Zaim Saidi ini didakwa oleh Kejaksaan Negeri Depok dengan menggunakan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang pemalsuan uang. Nah, kalau kita lihat sejarahnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu, ya, undang-undang ini lahir ketika pemerintah Republik Indonesia baru pindah dari Jakarta ke Jogja. Ketika itu pemerintah baru memulai menyusun, memikirkan membuat mata uang. Ya. Sehingga kalau orang membuat mata uang meniru atau yang sama, ya, atau mendekati mata uang yang sama dengan uang Republik Indonesia ketika itu, dia akan dipidana dengan ketentuan ini. Akan tetapi apa yang kita lihat, saudara-saudara, kita sudah punya undang-undang tentang mata uang. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 misalnya. Undang-undang mata uang kita ini tidak pernah menyebut lagi pasal 9 sampai pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu. Artinya secara faktual dan secara praktik undang-undang itu sudah tidak diperhatikan. Tetapi apa yang terjadi di persidangan? Ya, polisi kita masih juga menetapkan Zaim Saidi yang dianggap membuat mata uang ketika dia mengizinkan orang-orang melakukan barter dengan menggunakan dinar atau dirham. Ya. Nah, apa yang saya mau katakan adalah bahwa kita ini dalam praktek hukum kita ini masih nggak karuan gitu loh. Bahkan undang-undang yang tidak diakui lagi di dalam praktek kita masih digunakan oleh aparat penegak hukum kita untuk mendakwa orang. Tetapi apa yang terjadi? Saya lihat bahwa putusan pengadilan itu kemarin, Zaim Saidi itu beruntung, dia dibebaskan karena dianggap apa yang dia lakukan atau apa yang dia buat itu bukan tiruan dari uang. Kira-kira seperti itulah. Nah, apa yang saya mau katakan begini. Inilah tugas kita, saya kira, Alif ya dan kawan-kawan Ikadin semuanya. Mari kita coba lihat, mungkin satu persatu kita sisir undang-undang tertentu yang menurut kita sekarang ini dalam praktek sudah tidak diakui lagi oleh undang-undang pelaksananya, yaitu harus kita minta dibatalkan, gitu loh. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Pak Saprudin, ya, berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saprudin. Terima kasih, Alif. Baik, terima kasih Pak Magdir jawabannya.
Terima kasih juga Pak Safarudin dari Ketua DPD Aceh atas pertanyaannya. Kemudian kita masih ada satu penanya berikutnya. Ya, Lip. Baik, silakan Pak Wartono dari Ya. BPPI Kadin, Ketua BP2KA. Silakan Pak. Assalamualaikum, Bang Mahdir dan semua rekan advokat Kadin. Salam sehat. Salam sehat semuanya. Senang rasanya bisa melihat Bang Mahdir di Zoom, bukan hanya di TV aja. Itu. Dan saya tadi menyimak dulu lah apa yang dikatakan Profesor pidana kita ya, Prof. Mahdir. Luar biasa memang apa yang dikatakan Bang Mahdir tadi. Namun saya hanya mencatat pada dua hal, Bang Mahdir, yaitu mengenai pembaharuan hukum pidana dan praktek hukum pidana itu sendiri. Yang pertama adalah mengenai pembaharuan. Tadi banyak rekan membicarakan mengenai perubahan KUHP dan KUHP. Padahal kalau kita cermati perubahan KUHP dan KUHP pun juga masih menyisakan perdebatan yang banyak ya. Ya. Dan ini memang kalau saya melihat dari legislatif sendiri, memang orientasi dari pembaruan hukum, khususnya nanti hukum pidana KUHP dan KUHP, itu orientasinya bukan masalah penegakan hukum pidana yang benar, tetapi adalah sisi politis untuk melindungi kepentingan negara. Ini yang saya melihatnya di sana. Demikian juga pembaruan hukum nanti di KUHP-nya, itu orientasinya itu nanti proteksi terhadap aparat penegak hukum di dalam melakukan tindakan hukum gitu loh. Nah, ini padahal mestinya orientasinya adalah perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi subjek di sana adalah yang menjadi objek di sana adalah tersangka, terdakwa, mestinya demikian kalau itu hukum acara, ya kan? Nah, itu dari apa yang saya cermati, Bang Mahdir. Mungkin nanti mendapatkan tanggapan dari Bang Mahdir. Kemudian yang masalah kedua adalah praktek hukum sendiri. Ya, memang kalau kita alami di lapangan, praktek hukum seperti yang disampaikan Bang Mahdir tadi, memang banyak hal yang lucu yang bikin jengkel sebetulnya. Jadi undang-undang yang tadi tahun 46 yang asbabul nuzulnya itu untuk apa itu kan jelas. Tadi mengenai mata uang ya. Kemudian yang populer sekarang kan undang-undang mengenai membuat onar yang sama-sama dibikin tahun 46, yaitu zaman-zaman pemberontakan itu, banyak pemberontakan yang melawan republik kan itu. Lah sekarang udah zamannya reformasi, masa undang-undang itu masih digunakan gitu loh. Ini hal-hal yang konyol kan, sebetulnya seperti dikatakan Bang Mahdir tadi. Nah, itu Bang Mahdir, saya pikir saya hanya menggarisbawahi aja dan memberikan tanggapan. Oh, satu hal lagi untuk pembaharuan hukum, Bang Mahdir, memang kalau dari pihak legislatif dan eksekutif, pemerintah dan DPR itu sungguh-sungguh ingin melakukan pembaharuan hukum dengan yang efektif dan efisien, ya tentunya secara parsial yang dikatakan oleh Bang Mahdir, dan itu praktek itu dilakukan terhadap undang-undang politik. Jadi kalau untuk kepentingan parpol itu parsial dan sebagainya, kepentingan nanti sumber daya alam itu parsial semua, Bang Mahdir. Kenapa kemudian undang-undang yang untuk perlindungan hak asasi manusia warga negara Republik Indonesia kita itu tidak dilakukan gitu loh. Ini sudah berapa puluh tahun kita merdeka, masih seperti zaman Baihula, bahkan mundur karena di negeri induknya sana undang-undang pasal-pasal KUHP itu sudah banyak yang dimatikan kan gitu. Ini kan konyol. Makanya kita selain sisi diskusi mengenai hukum pembaharuan hukum dan praktek hukum ini, tentunya bagaimana IKADI nanti bisa membuat suatu
kritik atau bahkan usulan konkret kepada DPR dan pemerintah tata cara pemberantasan hukum yang dikatakan Bang Madir tadi secara parsial. Nah, ini keuntungannya sangat banyak gitu. Dan ini sebenarnya dipraktekkan oleh DPR maupun pemerintah dalam hal perubahan undang-undang yang menyangkut parpol, menyangkut sumber daya alam misalnya. Dan bahkan yang terakhir itu menyangkut tenaga kerja. Ini kan dengan Omnibus Law-nya itu. Ini Bang Madir, saya pikir itu saja yang mungkin Bang Madir bisa memberikan pencerahan lebih dalam lagi kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Wartono tadi benar gitu loh ya, bahwa ya inilah fakta bagaimana proses hukum itu berjalan ya. Nah, saya ikut mengalami ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini juga digunakan ketika teman-teman Tempo ketika itu ya, Bambang Harimurti dan dua orang lagi kawan kita yang sudah almarhum itu diadili karena menyebarluaskan rasa permusuhan ya, berkenaan dengan satu pemberitaan dari pasar Tanah Abang yang terbakar ketika itu. Ya. Ya saya sama Bang Mulya dan beberapa orang kawan yang lain yang membela mereka. Nah, jadi memang politik penegakan hukum kita ini yang barangkali mesti kita cermati secara baik gitu loh ya. Kalau saya sih, menurut saya penyidik, penuntut umum atau hakim itu, terutama penyidik dan penuntut umum itu terutama penyidik ya, tidak diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memilih pasal yang hendak mereka persangkakan dengan hanya sekedar disandarkan kepada ancaman hukuman yang tinggi. Ini kan yang konyol dalam praktek kita gitu. Ya. Yang terjadi misalnya dengan saya ceritakan tadi terhadap Bambang Harimurti, mereka meskipun kemudian ujungnya mereka dibebaskan oleh Mahkamah Agung, ketika itu mereka didakwa dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu karena ancaman hukumannya yang tinggi. Begitu juga yang terjadi dengan Saudara Zaim Saidi. Saya kira 1 bulan yang lalu. Sahganda juga, Sahganda juga seperti itu. Nah, ini ya memang ya inilah praktek hukum kita. Ini yang saya kira ke depan ini harus, ya saya tidak tahu apakah kita harus lakukan pengujian lagi ya terhadap undang-undang tertentu ini supaya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu loh ya. Terutama yang berhubungan dengan misalnya yaitu tadi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini. Kalau kita lihat sejarahnya itu konyol kalau masih diterapkan sekarang gitu loh. Ya kan? Iya, betul. Itu pasal untuk menghadapi pemberontakan. Betul, pasal menghadapi pemberontakan dan pasal untuk mencegah supaya orang tidak membuat uang palsu yang akan menghancurkan ekonomi Indonesia yang baru berdiri ketika itu. Nah, saya kira ini tugas kita, mungkin saya nggak tahu nanti seperti apa Pak Mas Wartono ya, mungkin kita pikirin lebih lanjut mengenai soal ini, apakah kita uji nanti di Kadin yang melakukan pengujian terhadap pasal-pasal tertentu ini, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini gitu loh. Nanti saya coba share melalui Alif ya, ada satu buku yang ditulis oleh Han Bin Seong tahun 50-an atau tahun berapaan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini. Iya. Ya, nanti saya coba. Nah, kemudian begini, kalau saya sih sebenarnya ya, saya sejak berapa tahun yang lalu, ya meskipun kemudian diledek-ledek oleh beberapa orang kawan, kalau saya sudah berpikir bahwa hukuman itu masuk dalam arti bahwa hukuman kurungan ya, itu mestinya sudah kita kurangi gitu loh ya.
Tetapi aparat penegak hukum kita kan tidak mau seperti itu. Mereka lebih mau kalau orang dihukum dengan hukuman yang tinggi. Ya. Gitu loh. Saya baru berapa bulan yang lalu kan, lalu berdebat terus mengenai penggunaan pasal-pasal korupsi terkait dengan Menteri Sosial. Beberapa teman mengatakan bahwa itu harus dihukum mati. Ya. Itu kan gila gitu loh ya. Sementara kalau kita lihat ya, saya sih lebih sering kenapa saya suka mengutip di Belanda, ya karena memang sumber hukum kita dari sana asal muasalnya. Mereka itu sudah punya satu undang-undang yang tahun 83 kalau saya nggak keliru, yang mereka sebut Financial Penalties Act. Ya, isinya itu antara lain kira-kira begini: kalau seorang sudah menjadi tersangka, ya, kalau dia tidak mau diadili, dia bisa datang ke jaksa agar supaya bisa bicara bersama-sama dengan hakim, agar supaya dia tidak diadili dan oleh hakim diputus dengan membayar denda. Nah, kalau itu yang dilakukan, tetapi saya diledekkan oleh beberapa orang kawan ketika itu. Kawan-kawan itu mengatakan, enak benar ya, orang punya uang itu bisa membeli perkaranya. Nah, kalau kita lihat, Mas Wartono ya, faktanya sekarang ini LP, tahanan di polisi di mana-mana, itu kan penuh dengan khususnya dengan perkara-perkara narkoba. Ya. Ya. Yang sebenarnya apa sih kepentingan kita, kepentingan negara terhadap mereka? Mereka itu merusak diri mereka sendiri kok. Gitu loh. Kenapa enggak orang perkara-perkara seperti ini ngapain sampai ditahan berlama-lama, dihukum, kemudian bahkan ada yang bukan hanya sekedar dihukum pidana, tetapi dihukum rehabilitasi, dan sesudah rehabilitasi dihukum harus dipidana lagi. Ini kan buang-buang duit negara. Ya. Ya kan? Nah, sementara di Belanda itu, penjara itu kan udah tempat rekreasi. Disewain malah, kalau saya tidak keliru, ada satu penjara di Belanda itu di Eindhoven atau di Utrecht yang sudah disewakan kepada negara lain untuk untuk tempat tahanan mereka. Ya. Nah, sementara kita kan makin memperbanyak sehingga terjadilah apa yang terjadi kemarin di Tangerang itu kan, berapa puluh orang meninggal. Dan mau dibangun baru lagi penjara. Nah, mau dibangun baru lagi. Ironis negara kita memang. Katanya nggak punya uang, ya. Tetapi bangun penjara, bukan bangun kesejahteraan gitu. Ya, saya kira inilah yang barangkali mesti kita pikirkan ya. Meskipun kemarin itu saya lihat putusan Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh OCK Ligis berkenaan dengan remisi dan lain-lain, meskipun permohonannya itu ditolak, tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Mahkamah Konstitusi mengembalikan kewenangan-kewenangan yang ada pada lapas untuk melakukan pembinaan, bukan seperti peraturan PP yang dibuat zamannya Denny Indrayana yang tidak memberikan hak kepada napi untuk mendapatkan remisi dan asimilasi dan lain-lain. Saya kira ini juga sesuatu yang perlu kita lihat gitu loh. Jadi saya kira itu satu lagi problem kita, Bang Madir. Ini banyak undang-undang yang sebetulnya itu undang-undang administrasi, itu memuat pasal-pasal atau delik-delik pidana di situ. Itu bertambah runyam lagi. Contohnya mengenai ITE, itu pada prinsipnya kan itu kan undang-undang administrasi tentang transaksi elektronik. Ya, kayaknya begini nih Mas. Kemudian yang populer, yang sekarang selalu digunakan, kan delik pidananya. Betul. Jadi kita bukan ini kalau tidak denda yang mengakibatkan kerugian orang lain dan sebagainya. Ini yang konyol kan di situ. Kalau administrasi maksimal ya denda dong. Jangan pidana badan gitu loh. Iya. Dan banyak undang-undang yang lain juga begitu, Bang. Iya. Undang-undang sumber daya alam pun juga begitu. Iya. Dan itu yang korbannya itu tidak mungkin pengusaha besar. Ya rakyat jelata yang bikin tambang rakyat. Ya, ini yang kan ya makanya politik hukum kita mau ditaruh di mana dulu untuk kepentingannya kan begitu. Betul.
Ya, jadi kalau saya sih saya kira barangkali gini Mas Wartono, nanti kita coba ya satu waktu mungkin tim kita bentuk tim di DPP ini untuk menelusuri undang-undang pokok yang penting begitu loh ya. Sehingga kita bisa lakukan perubahan dan pembaharuan gitu. Mudah-mudahan habis Munas Bang Mahdir bisa kita. Saya kira iya, ini Alip tolong nanti dicatat ini pembicaraannya Mas Wartono ini tadi, bahwa salah satu yang harus kita bebankan kepada Ikadin adalah melakukan pembaharuan hukum. Saya nggak tahu bentuknya nanti seperti apa gitu loh ya. Tetapi paling tidak ya mesti ada yang dilakukan. Gitu. Terima kasih sekali Mas Wartono sudah mengingatkan ini kepentingan semua kita, bukan hanya kepentingan kita sebagai pengacara saya kira. Ya. Terima kasih Bang Mahdir. Terima kasih Mas Wartono. Ya, cukup. Alip. Baik Pak, terima kasih banyak waktunya Pak. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin kita juga sudah masuk ke waktu penghujung acara Pak. Terima kasih sebelumnya. Sebelum menutup acara hari ini, kami mengucapkan terima kasih pada Pak Dr. Magdir Ismail yang telah memberikan banyak ilmu baru kepada kita semua ya. Dan itu semua sangat bermanfaat. Semoga kita bisa menjalankan profesi kita dengan mulia ya. Amin. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta atas partisipasinya dalam kegiatan Legal Upgrade hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kita bertemu dalam Legal Upgrade episode 4 dijadwalkan 2 minggu ke depan dengan narasumber yang sudah terkonfirmasi, yaitu Bapak Dr. Roberto Hutagalung SHMA, selaku PLT Ketua Umum DPP Ikadin, dengan tema Hak Imunitas Advokat. Informasi lengkap akan kami posting di akun Instagram kami. Baik, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Magdir dan para peserta yang sudah meluangkan waktunya. Selamat sore, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dokter.